Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hukum pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vina Yunikarisna dengan NPM 1901010173. Yang kedua ada Syahrial Ahmad Mufid dengan NPM 1901010178. Yang ketiga ada Dea Safitri dengan NPM 1901010183. Dan yang terakhir ada Anissa Pramesdewi dengan NPM 1901010189. Pengertian hukum. Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum juga dapat diartikan sebagai sistem peraturan yang teratur dan tersusun baik, yang mengikat masyarakat atau sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Selanjutnya, pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan kebudayaan. Pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi manusia di masa sekarang dan di masa mendatang secara berkelanjutan. Selanjutnya, infrastruktur merupakan sistem fisik dalam penyediaan layanan transportasi, pengairan, drainase, pembangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pengertian hukum pembangunan infrastruktur merupakan suatu sistem yang mengatur modal dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, pembangunan infrastruktur sangat penting dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan negara dan upaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan langkah-langkah guna mendorong keikutsertaan badan usaha swasta dalam membangun atau mengelola infrastruktur dalam suatu kerjasama yang erat antara perusahaan pemerintah dengan badan usaha swasta. Untuk memberikan landasan yang jelas bagi keikutsertaan tersebut dan memberikan arahan agar kerjasama tersebut dapat menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang keikutsertaan badan usaha swasta tersebut dengan keputusan Presiden. Jenis infrastruktur prioritas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016, meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur air limbah, sarana persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenaga listrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur kesehatan. Selanjutnya,
Asas dan tujuan hukum pembangunan infrastruktur. Asasnya yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Tujuannya yaitu bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Asas dan tujuan. Beberapa asas dan tujuan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang pertama, infrastruktur transportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang kedua, infrastruktur jalan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Yang ketiga, infrastruktur pengairan, yaitu menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Yang keempat, infrastruktur telematika berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Berikutnya yang kelima, infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hierarki peraturan hukum pembangunan infrastruktur, kerangka hukum penataan ruang. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Penataan Ruang, Hukum Penataan Ruang dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan. Yang kedua, hak warga negara, yaitu UU PA. Kedua, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dan yang ketiga, prosedur perencanaan. Terdapat SPPN, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN, dan yang terakhir Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan. Dimensi yaitu dimensi terdapat ZEE, perairan, batas wilayah, Pemda, dan lain-lain. Sumber daya alam yaitu sumber daya air, kehutanan, migas, geotermal, mineral, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kegiatan. Terdapat transportasi perumahan dan permukiman, Selanjutnya ada pemetaan kerangka hukum pembangunan infrastruktur. Di paling atas ada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan spasial dan perencanaan aspasial. Di perencanaan spasial ada perencanaan tata ruang yang diatur dalam UUD nomor 26 tahun 2007. Di perencanaan aspasial dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran diatur dalam UUD nomor 25 tahun 2004 dan perencanaan anggaran diatur dalam UUD nomor 17 tahun 2003. Pemetaan kerangka hukum. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam pemetaan kerangka hukum pembangunan infrastruktur berdasarkan peraturan dan UU yaitu adanya APBN yang dibahas di BD dengan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan DPD nomor 53 garis miring DPD RI garis miring 5 garis miring 2018 sampai 2019. Adanya RKP atau Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, prioritas pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah. Nomor 1, Kapres nomor 55 tahun 1993 tentang penggandaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Nomor 2, BPN nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi dan beberapa peraturan teknis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Agraria atau Kepala BPN yang mendukung pelaksanaan izin lokasi. Adanya UU yang mengatur pembebasan tanah dalam pembangunan yang bertujuan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.